Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arif Rifai Dalimunte dengan NPM 191434217. Di video kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang pengukuran waktu, jarak, kecepatan, dan sudut. Berikut ini adalah daftar yang akan kita bahas pada pengukuran waktu, sudut, dan jarak dan kecepatan dalam pemecahan masalah. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Siang hari dari matahari terbit hingga matahari terbenam, lamanya 12 jam. Malam hari dari matahari terbenam hingga matahari terbit, lamanya 12 jam. Matahari terbit pukul 6 pagi, ditulis pukul 06.00 pagi. Matahari terbenam pukul 6 sore, ditulis pukul 06.00 sore. Tengah hari pukul 12, ditulis pukul 12.00 siang. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam harus diberi keterangan pagi, sore, atau malam. Pukul 08.00 tanpa keterangan mempunyai dua arti, yaitu pukul 08.00 pagi atau pukul 08.00 malam. Contoh, pukul 07.00 pagi, pukul 11.15 siang, pukul 01.00 siang, pukul 11.15 malam. Yang selanjutnya, menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Sehari semalam lamanya 24 jam. Pergantian tanda waktu adalah pertengahan malam atau pukul 12 malam. Dalam notasi 24 jam, pukul 12.00 malam sama dengan pukul 24.00. Tidak seperti notasi dalam 12 jam. Menentukan tanda dengan notasi 24 jam tidak menggunakan keterangan pagi, siang, atau malam, tetapi dengan notasi 00.00 sampai dengan 24.00. Contohnya ialah pukul 08.30 artinya pagi, pukul 20.30 artinya pukul 08.30 malam, pukul 11.15 artinya siang, pukul 11.15 malam ditulis pukul 23.15, pukul 12.00 artinya pukul 12.00 tengah hari, pukul 12.00 tengah malam ditulis pukul 24.00. Berikut adalah cara mengenal jam, menit, dan detik dengan gambar jam. Pada gambar pertama dibaca pukul 5 dan ditulis 05.00. Pada gambar kedua dibaca pukul 7:15 atau pukul 7:04 atau ditulis 07.15. Pada gambar yang ketiga dibaca pukul 3:40 atau pukul 3:30 atau pukul 4:20, ditulis 03.40. Yang selanjutnya adalah mengubah jam ke menit dan detik dan sebaliknya. Contohnya, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Berikut adalah contoh soal yang akan saya bagikan. Pembahasan yang selanjutnya adalah menentukan dan menaksir besar suatu sudut. Untuk mengukur besar sudut digunakan busur derajat. Busur derajat adalah alat pengukur yang menggunakan derajat sebagai satuan. Busur derajat berbentuk setengah lingkaran, besarnya 180. Berbagai nama sudut mempunyai ukuran tertentu. Misalnya, sudut siku-siku, besarnya ialah 90 derajat. Sudut lurus besarnya 180 derajat dan lingkaran 360 derajat. Pedoman pada sudut-sudut itu, kita dapat menaksir besarnya suatu sudut. Menggambar dan mengukur besar sudut dengan alat, misalnya dengan busur derajat. Perhatikan busur derajat baik-baik. Pada busur derajat yang berupa setengah lingkaran,
Terdapat skala yang berjarak sama dari 0 sampai 160. Angka-angka itu ditulis dalam dua deret yang berlawanan, sebelah luar dari kiri dan kanan, dan sebelah dalam dari kanan ke kiri. Berikut adalah contoh cara menggunakan busur derajat. Silakan lihat dan praktekkan. Selanjutnya adalah membaca sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. Permukaan jam biasanya berbentuk lingkaran, besarnya 360. Permukaan jam terbagi atas 12 bagian. Setiap bagian besarnya 360 banding 12, sama dengan 30. Ini berarti tiap satu jam jarum pendek menjalani sejauh 30, sedangkan jarum jam panjang menjalani sejauh 360 atau satu lingkaran penuh. Antara bilangan jam yang satu dengan berikutnya bernilai waktu 5 menit. Jadi, 1 menit menjalani sejauh 30 banding 5 sama dengan 6. Jika jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang menunjuk angka 12, berarti saat itu menunjukkan pukul 03.00. Antara dua jarum jam itu membentuk sudut 3 kali 30 sama dengan 90. Misalnya, pukul 03.00 sama dengan 3 kali 30 sama dengan 90, dan pukul 06.00 sama dengan setengah atau 1/2 dikali 360 sama dengan 180. Berikut adalah contoh soal. Silakan perhatikan dengan saksama. Pembahasan selanjutnya ialah satuan jarak. Para pelari itu harus lari secepat-cepatnya sejauh 100 meter dari garis start sampai garis finish. Pelari yang mencapai garis finish lebih dulu dinyatakan menang. Jauh 100 meter dari garis start sampai garis finish itu disebut jarak. Jarak menyatakan panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Panjang atau jauh atau jalan antara Madiun dan Malang adalah 184 km. Artinya, jarak antara kota Madiun dan Malang adalah 184 km. Satuan jarak adalah kilometer, meter, atau sentimeter. Penggunaannya tergantung pada jauh dekatnya antara dua benda atau tempat. Jarak antara dua kota dengan satuan jarak kilometer, jarak antara dua rumah berdekatan dengan satuan meter, jarak antara dua benda di atas meja dengan satuan sentimeter. Berikut adalah gambar dari tingkatan satuan jarak. Silakan perhatikan dengan saksama. Pembahasan selanjutnya ialah satuan kecepatan. Selama perjalanan, rata-rata tiap jam bus itu menempuh jarak sepanjang 60 km. Dikatakan kecepatan bus itu 60 km per jam. Mobil yang lain mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat, misalnya 40 km per jam atau 80 km per jam. Bentuk kilometer per jam atau km strip jam itu merupakan satuan kecepatan. Seorang pelari cepat menempuh jarak 100 meter dalam tempo 10 detik. Artinya, tiap 1 detik menempuh jarak 10 meter. Dikatakan kecepatan pelari itu 10 meter per detik atau 10 meter strip detik. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Berikut adalah contoh soal dari satuan kecepatan. Silakan perhatikan dengan saksama. Berikut adalah contoh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tempat tujuan. Jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat, dua kota, dan sebagainya. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu.
Kecepatan selalu berhubungan antara waktu dan jarak. Kecepatan 60 km per jam artinya dalam 1 jam ditempuh jarak sejauh 60 km. Agar lebih jelasnya, kaitan antara waktu, jarak, dan kecepatan ini. Berikut adalah contoh soal dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Silakan perhatikan dengan seksama. Berikut adalah contoh soal yang dapat teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.